semua siswa sekalian? Sehat? Ada yang tidak hadir? Bagus. Oke, baik, anak sekalian, kita berjumpa lagi untuk mata pelajaran engine. Ini hari kita akan belajar tentang komponen-komponen engine dan fungsinya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kalian akan mengerti dan memahami apa sih fungsi-fungsi dari komponen-komponen engine itu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip kerja motor 4 tak dan 2 tak. Itu adalah sebagai pengantar dari materi kita ini hari. Coba sebutkan salah satu siswa di sini yang bisa menyebutkan prinsip kerja motor 4 tak, salah satunya siapa bisa? Oke, coba Agus. Siap. Langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oke. Tujuan atau kompetensi yang kita ingin capai ini hari adalah kita akan mengamati dan mempelajari komponen-komponen engine. Komponen-komponen engine, komponen utama mulai dari piston, silinder head, crankshaft, connecting rod, dan sebagainya. Sebentar kalian harus mengamati dan menyimak. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan bertanya, bisa menjelaskan. Sebentar setelah ini saya akan membagikan kelompok. Ini sudah terbagi 3. Di sana ada 3 engine. Silakan siswa sekalian amati. Sebentar Bapak akan membimbing. Amati dulu apa yang tidak jelas, apa yang tidak dipahami itu ditanyakan. Lihat buku paketnya atau modulnya yang diberikan, itu disimak dan diamati apa yang kurang mengerti. Ya, mengerti? Beka? Baik. Sekarang untuk semangat kalian, peserta kelas silakan bagi teman-temannya. Silakan. Kelompok 1 di sebelah sini, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 masing-masing di mesin 1, 2 dan 3. Oke, silakan. Bawa buku dan catatannya untuk mengawasi. Silakan ke sana. Mati. Ini adalah mesin engine diesel. Di sini ada komponen-komponen engine mulai dari tutup kepala silinder, kemudian silinder headnya, kepala silinder. Kemudian di kepala silinder ada roket arm, ada katupnya, seperti itu. Kemudian di dalam bawah sini ada piston, ada crankshaft. Coba dilihat mana? Ini pedal. Oke, coba Pistonnya. silakan Anda lihat di buku paketnya apa-apa saja yang bisa kalian amati. Kalau ada kurang jelas silahkan ditanyakan sebentar ya sama Bapak ya. Ya, siapa? Siap. Coba di sini kelompok sini apa? Ya, silahkan diamati komponen-komponen engine. Coba mana piston? Tunjukkan dulu piston mana? Ayo coba tunjukkan pistonnya mana? Oke, itu piston ya. Sebentar kita akan lihat pistonnya gimana. Coba cari fungsinya apa? Apa fungsinya piston? Menahan tekanan gas kompresi di dalam silinder, menjaga ketebalan oli pada dinding silinder dan meter. Kemudian crankshaft, ada tidak crankshaft? Oh, itu di bagian bawah sini crankshaft. Coba lihat ini crankshaft. Ya. Crankshaft. Oke, di sini kelompok 3 bagaimana? Ya. Sudah lihat mana camshaftnya, mana camshaftnya? Ini Pak. Oh, ini camshaft ya. Ya. Itu harus ditahu apa fungsinya. Ini 5 tekan. Camshaft. Apa fungsinya camshaft? Itu membuka dan menutup kasup sesuai dengan tinggi yang ditentukan. Dia fungsinya untuk membuka dan Menutup kasup. atau valve. Oleh. Valve kan ada 2. Valve
Hisap dan buang. pilot dan exhaust. Pilot. Silakan diamati ya, disimak. Apa yang kurang jelas? Ya itu kalau sudah ditahu di mana letaknya, mana komponennya, ini harus kalian tahu apa fungsinya. Kenapa dan mengapa selalu sistem flat, Pak? Oke, bagus. Kenapa itu flat atau pilot itu harus setel? Selalu di setel, bukan selalu tapi harus diperiksa. Kalau dia longgar atau tidak memenuhi standar harus diperiksa, cek, setel kalau dia tidak memenuhi standar. Karena komponen ini terjadi pergerakan atau selalu terjadi dibuka dan ditutup. Kapan dia tidak sesuai maka performa mesin tidak bagus, kerjanya tidak bagus. Kenapa? Disinilah kuncinya pemasukan bahan bakar dan pengeluaran dulu. Itu sistem bahan bakarnya itu. Iya, Pak. Namanya pompa injeksi. Injection pump. Injection pump. Dia pompa. Solar. Ya, Membakar. bakar. Nanti itu di materi lain. Iya, Pak. Kita dulu komponen engine. Iya, Pak. Utamanya basicnya. Piston. Mana piston coba? Tunjukkan saya. Oke. Wah, bisa dilihat karena Ini sengaja dibelah supaya mudah. Iya, Pak. Ini pilot. Iya, Pak. ini Pak, Coba palep mana palep? Pilot dalam. Ini untuk menyetel. menyetel flat. Flat. Ini pilot. Palep tidak kelihatan dari sini. Injektornya ini sistem bahan bakar. Nanti kita akan pelajari sistem bahan bakarnya. Iya, Pak. Bahannya dulu. Iya. Oke. Oke, Pak. Silakan kalau ada ditanya sebentar ya, saya Bapak siapkan pertanyaannya. Coba. Simak baik-baik, harus dipahami Coba. apa fungsinya, piston apa fungsinya. Hasilkan. Bentar ya, saya tanyakan Bapak ya. Ya, Pak. Baik. Ada yang kurang mengerti tadi hasil pengamatannya? Iya, Pak. Apa itu? Fungsi piston. Oke, fungsi Piston. ya. Fungsinya piston. Fungsinya piston itu untuk menerima tekanan hasil pembakaran kemudian diteruskan ke Crankshaft. dari connecting group ke crankshaft. Itu fungsinya. Sudah paham kan? Bentar Bapak akan tanya, kita akan main game sebentar. Ya, Pak. Tentang komponen-komponen ini. Agak.
tertarik dengan pembelajaran. Oke, sudah kan semua yang lain sudah dipahami? Mulai crankshaft, cylinder head, piston, crankshaft, komponen-komponen utama harus dipahami dan fungsinya juga ya. Ya Pak. Saya pindah ke kelompok selanjutnya. Oke, di sini kelompok 2 ada yang kurang dipahami? Apa yang tidak dimengerti? Crankshaft Pak. Crankshaft. Mana crankshaft? Oke, crankshaft. Crankshaft itu fungsinya untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Putar. Betul. Itu fungsi dari crankshaft. Mengubah gerak naik turun atau turun naik dari piston menjadi gerak Putar. Ya, gerak naik turun. Ya, betul. Dimungkinkan oleh pemilik itu. Kemudian putar. Oke. Ngerti? Yang lain piston, crankshaft, kepala, silinder liner, sudah paham semua kan? Fungsinya semua. Sudah lihat tempatnya di mana, posisinya di mana? Ya? Oke. Sebentar saya akan tanyakan, kita evaluasi, kita bermain game di selanjutnya. Ya Pak. Saya kepindah ke kelompok selanjutnya. Gimana di sini? Sudah paham semua? Ada yang kurang pahami? Ya. Apa? Ini bukan terdapat beberapa bagian. Itu piston ring berfungsi sebagai Oke. Ini piston, ring. Ring itu cincin. Kalau bahasa Inggris itu ring, cincin. Di piston itu ada 3 cincinnya atau ringnya. Ring pertama bagian atas itu untuk 1 dan 2 untuk kompresi bahan bakar sebagai ring kompresi. Fungsinya untuk menahan tekanan atau kompresi bahan bakar supaya tidak bocor. Ring ketiga bagian bawah itu untuk oli atau pelumas supaya tidak bocor, tidak naik ke ruang bakar. Yang tiga itu Dan ambil kini Islam. 1, 2 dan 5. Oke, yang lain sudah dimengerti? Pengamatan kita sudah selesai. Fungsinya sudah selesai. Silakan kita akan mulai. Sudah pegang undiannya atau nomor undiannya. Silakan perwakilan kelompok menarik undian. Kemudian silakan Anda jelaskan apa nama komponennya, kemudian fungsinya. Silakan, oke. Perwakilannya 1, 2, 3, mulai. Silakan dicabut. Mana? Oke, masing-masing coba perlihatkan temannya. Ya, nomor 1, nomor 4. Silakan ke sana. Ke komponennya masing-masing. Oke, mulai kelompok 3 dulu. Nomor berapa yang dapat? Nomor 1 Pak. Nomor 1 itu apa? Crankshaft. Coba angkat. Mana crankshaft? Fungsinya apa? Crankshaft berfungsi untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan tim yang ditentukan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Coba, kelompok 2. ini Pak. Apa yang dapat? Nomor 4. Apa itu? Nama komponennya? Blok silinder. Betul, belum silinder itu? Oke, coba sebutkan. Fungsinya apa? Ini adalah tempat naik turunnya piston untuk menghasilkan tenaga. Oke, bagus kan? Tepuk tangan. Ya, coba, kelompok 1. Dapatkan apa dia? Crankshaft. Apa? Kren? Crankshaft. Fungsinya crankshaft apa? Ini berfungsi untuk merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar. Oke, betul? Sudah betul? Oke, silakan. Oke. Sekarang saya akan lihat lagi satu kali. Siapa yang berani satu orang menyebutkan semua nama komponennya saja? Coba angkat tangan. Siapa? Oke, silakan. Agus. Ya, tepuk tangan dan langsung melompat.
crankshaft. Perlihatkan temannya. Ini adalah crankshaft. Oke, crankshaft. Kemudian Ini adalah piston. oke, piston. Kemudian ini apa ini yang besar ini? Ini bahan konotin rod Oke, penutin rod. atau batang torak. Nah, batang torak. Kemudian Ini blok silinder. blok silinder. Kemudian Ini silinder head. silinder head. Kemudian Kemudian crankshaft. crankshaft. Kemudian Ini adalah liner head. silinder Silinder liner. liner. Oke. Bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalian saya pikir Agus sudah mewakili kalian untuk materi kita ini. Jadi saya harapkan kalian pahami semua komponen-komponen tersebut kemudian fungsinya. Oke? Cut dulu. Semangat semua? Oke, tadi sudah menyimak. Sekarang Bapak akan perlihatkan benda nyatanya. Ya. Ini adalah komponen-komponen yang kalian amati tadi. Di situ letaknya di mana? Itu mulai dari silinder atau blok silinder. Ini komponen blok silinder. Blok silinder ini tempat dudukannya dari piston, naik turunnya. Di dalam blok silinder ada namanya silinder linear. Ini silinder linear. Ya. Fungsinya juga sebagai dudukan piston. Kemudian dia juga menahan agar air di luar sini ini bersirkulasi air. Ya, ini sebagai pendingin. Jadi air radiator itu bersirkulasi di luar sini. Ya. Di dalam sini dah bergerak naik turun. Kemudian ada crankshaft. Ya. Crankshaft tadi sudah dipahami. Crankshaft itu fungsinya untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak. Kemudian ada cylinder head. Ya. Cylinder head ini tempat dudukannya beberapa komponen mulai dari valve, ya, injektor, intake valve dan valve dan lain-lain. Kemudian ada connecting rod. Ya, ada connecting rod. Ya, dia bersamaan dengan piston. Ini ada piston. Tadi sudah dijelaskan ya fungsinya piston apa? Ini piston. Ini piston untuk alat berat, bulldozer. Kemudian di piston ada ringnya. Tadi saya sudah jelaskan, Bapak sudah jelaskan. Ring pertama fungsinya untuk apa? Ring kedua dan ring ketiga. Ring pertama dan kedua untuk kompresi. Kemudian ring ketiga untuk sistem ring oli atau ring pelumas. Supaya pelumas yang dari bawah itu bak engkol tidak naik ke ruang bakar. Seperti itu. Kemudian ada crankshaft. Ya. Crankshaft ini fungsinya untuk mengatur, membuka dan menutupnya valve atau katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Seperti itu. Oke, saya kira cukup jelas. Setelah ini kita akan bermain. Bapak akan pasang setiap komponen, ya, setiap nomor pada komponen ini. Kemudian kalian akan mencabut sebentar nomor yang kalian cabut sesuai dengan ini itu disebutkan nama dan fungsinya, ya. Ngerti? Oke, kira saya akan mulai memasangnya. Mulai nomor 1 di crankshaft. Ya, silakan Anda simak baik-baik apa namanya. Kemudian disebutkan fungsinya sebentar. Oke? Sudah siap semua? Sudah hafalkan? Sudah
sudah mengerti, sudah memahami. Sebentar kita akan naik. Siswa akan naik satu-satu. Kujembukan. Ya. Sebentar ini ada undian. Kalian akan arisan. Yang naik arisannya nomornya mencabut itu dia akan menyebutkan komponennya apa, ya, dan fungsinya apa. Itu. Ngerti? Oke, Pak. Jadi kelompok 1 jangan mau dikalah sama kelompok 2. Itu pun sebaliknya, kelompok 2 jangan mau dikalah sama kelompok 1. Kelompok 3 pun juga seperti itu. Ya? Ya, Pak. Kira ya, kita akan mulai game kita ini, ya. Saya akan lihat dulu sesuai dengan nomornya. Saya akan cek. Nomor 1 sudah ada. Nomor tiga. Siswa sekalian, pembelajaran kita ini hari sudah cukup. Saya harapkan anak-anak sekalian, siswa sekalian mempelajari kembali di rumah apa yang telah kita pelajari ini hari. Sebelum saya menutup, saya persilakan kepada salah satu siswa di sini untuk merangkum atau menjelaskan apa materi yang tadi kita bawakan secara ringkas saja. Siapa yang bisa? Oke, silakan Wahid. Setelah mempelajari komponen-komponen engine yang terdiri dari camshaft, piston ring, connecting rod, lock cylinder, cylinder head, crankshaft, dan cylinder inlet. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, baiklah sekalian. Nah, setelah ini saya harapkan kalian di rumah untuk mengerjakan laporannya tentang tadi nama-nama komponen ini. Kalau bisa ada gambarnya, di browsing di internet. Kemudian banyak piston fungsinya apa. Dari komponen tadi itu semua harus ada fotonya, gambarnya, kemudian fungsinya. Di depan Bapak akan periksa tugas tersebut. Saya akan kalian tetap belajar di rumah, menjaga disiplin, ya. Tetap kerjasama yang baik dengan teman-temannya, dan ingat jaga kebersihan. Setelah ini merapikan alat-alatnya, toolsnya, ya. Kemudian medianya juga dikembalikan pada tempatnya. Oke. Kira demikian. Satu orang pimpin doa dulu, siapkan baru dipimpin doa. Silakan Pak Budi, ketua kelas. Siapkan. Silakan berbaris di belakang mesinnya. Yang baris ke belakang. Siap, gerak. Dan depan gerak. Gerak. Bismillah, mengiring kita. Mari kita bersama-sama membaca doa dimulai. Sudah cukup ya untuk bagi hari ini. Terima kasih.